Oke, selamat malam Bro Radix. Ya, selamat malam Om. Sehat-sehat ya Bro. Alhamdulillah sehat Om. Gimana kabarnya Om Awan? Sehat Alhamdulillah. juga. Alhamdulillah sehat, terutama market ya, jauh lebih sehat. Oke Marketnya Bro Radix. nggak kemana-mana Om. Ya, Iya, tapi kita kemana-mana nih. Di Logi Cuan kemana-mana ya, tadi take profit hampir 80 emiten ya saat hari tadi, satu hari. Sesi satu aja sudah 52 emiten tuh. Tadi sesi 2 kita nggak terlalu banyak ngegas ya. ya. Oke, Karena sesi duanya, Bro Radix. ya Om. Ya silakan. Ya, ini suara saya jelas ya Om ya? Jelas, jelas. Bagus, bagus, jelas. Oke, siap. Ya, karena Oke, memang Bro tadi, Adi. Silakan. ya, ya karena tadi memang di sesi 2 IHSG-nya sempat drop ya tadi Om. Tapi di sesi pertama sempat mencetak take profit emiten ya yang cukup banyak, meskipun di sesi 2-nya tidak terlalu banyak ya Om, karena memang di sesi 2-nya sempat drop gitu ya Om ya. Iya, tapi lebih ke kalau di Logi Cuan lebih ke kita menjaga psikologis, Mas. Jadi jangan sampai duit yang sudah kita dapat di sesi satu, di sesi 2 kita serahkan ke market lagi gitu, Mas Radix. Jadi lebih ke ya agak sedikit inilah berhati-hati gitu untuk menyikapi market. Malam ini kita Ya, ngobrol-ngobrol santai aja kayaknya Mas Radix ya. Kita ke apa eh apa ya, teman-teman kalau ada pertanyaan mengenai technical analisa sebuah saham, monggo silakan kita sharing-sharing di sini bersama Bro Radix dari Chartonomy ya, dari bagian dari Logi Cuan juga. Silakan teman-teman untuk bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya, silakan teman-teman. Nah, Mas Radix sendiri dalam minggu terakhir kemarin yang sudah berlangsung kemarin, apa saja yang menarik Mas, dari sektor apa saja yang kira-kira menjadi pilihan dari watchlistnya Chartonomy ya? ya. Kalau dilihat dari selama 5 hari terakhir ya, 1 minggu terakhir ini lebih tepatnya, kalau kita lihat sekilas itu emiten pertambangan ini bearish semua ya Om dan teman-teman ya, cenderung turun ya, meskipun memang di hari ini ada beberapa emiten yang naik cukup signifikan seperti ADMR, kemudian juga ada Harum Energy yang naik 4%, tapi untuk selebihnya seperti United Tractor, ITMJ, kemudian seperti Antam itu cenderung trennya turun ya, karena itu tadi seperti yang telah saya sampaikan pada minggu yang lalu, yaitu akan ada ancaman yaitu pesta akan berakhir. Nah, karena kalau kita lihat harga batu bara acuan di dunia ini juga sudah sempat menyentuh $200 per ounce. Jadi ini disebabkan ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu meningkatnya pasokan atau meningkatnya supply batu bara. Kemudian yang kedua juga ada energi substitusi seperti gas. Jadi karena ada beberapa negara yang bisa menggunakan gas sebagai pengganti batu bara. Nah, ketika di sisi lain supply dari batu bara ini meningkat sehingga menyebabkan harganya turun, kemudian di sisi lain juga harga gas juga supply-nya meningkat, sehingga untuk komoditas energi ini saat ini cenderung tertekan ya, khususnya batu bara. Seperti yang telah saya sampaikan bahwa akan ada ancaman bahwa pesta ini akan segera berakhir, sehingga teman-teman juga boleh saja mengambil posisi untuk sektor pertambangan batu bara ini, akan tapi juga tetap harus mengatur untuk stop loss-nya, karena memang cenderung bergerak bearish. Seperti itu Om, untuk yang sektor Oke. pertambangan ya. Baik-baik. Jadi kemungkinan besar pesta sudah akan segera berakhir ya, Mas Radix ya, untuk sektor pertambangan ya. Seperti itu ya. Kalau dilihat dari analisa saham-saham tersebut Teknikal. pergerakannya selama beberapa hari kebelakangan ya. Oke, Mas Radix, kita mulai aja nih. Ada pertanyaan-pertanyaan nih, udah banyak yang masuk nih teman-teman dari Logi Cuan dan member di Logi Cuan ya. Silakan yang mau nanya emiten, monggo, ini saatnya kita nanya-nanya emiten, dibahas melalui analisa fundamental dan teknikal bersama Mas Radix ya.
Jadi secara analisa dan teknikal ini akan dikupas oleh Mas Radix. Oke, kita pertanyaan pertama nih. Technical analisa yang dipakai Trabar. Oke, ini kita nggak pakai technical analisa ya untuk Trabarnya. Clear ya di sana. AMMS apakah sudah reversal? Mungkin saya yang jawab ya Mas Radix untuk AMMS. AMMS sudah reversal teman-teman. Jadi udah 2 hari reversalnya cukup kuat di angka 46 kemarin. Kita sudah coba menganalisa dan kemungkinan besar akan masih berlanjut karena sudah mantul dari titik supportnya ya, dan sudah mengindikasikan volume yang sudah lumayan cukup banyak walaupun belum seramai biasanya, tapi kelihatannya market maker masih belum akan memberikan transaksi yang cukup besar di situ karena memang jumlah lotnya juga belum dikeluarkan semua. Nah, indikasinya seperti apa ketika dia akan main? Biasanya jumlah lot yang tersedia antara bid dan over itu biasanya lebih banyak dari biasanya. Nah, itu indikasi kalau saham tersebut akan coba di markup oleh market maker. Seperti itu ya. MMS sudah reversal, sudah banget. Jadi sudah bahasa kami di harian kami itu pantulan Mas Radix. Jadi ketika dia sudah mencapai titik support terendah, dia akan memantul. Nah, itu dia sebutan kami pantulan. Jadi di situ saat yang terbaik untuk averaging down dan menambah muatan atau entry lagi gitu. Oke, sebentar Mas Radix nih, ada pertanyaan untuk Mas Radix. Untuk chart di TA bisa diaplikasikan ke semua emiten saham nggak, Mas Radix? Silakan Mas. Ya, untuk analisa teknikal ini bisa diaplikasikan di seluruh saham ya, teman-teman. Ya, sinyalnya kayaknya kurang bagus ya Mas Radix ya? Iya. Sinyalnya kurang bagus. Ini sudah lancar ya Om? Sudah lancar lagi ya Om? Ya, oke. Ya, silakan. Oke. Maaf ya teman-teman, memang dari pagi ini ada gangguan dari wifi saya ya. Oke, untuk analisis teknikal ini, halo? Oke. Ya, silakan Mas. Mungkin saya bisa ganti paketan dulu saja Om ya. Ya, oke. Udah, Oke, coba. Oke, saya lanjut ya. Jadi memang analisis teknikal ini bisa diaplikasikan di kelemahan dari analisis teknik apabila harga saham itu terlalu volatil. Artinya di sini tidak ada suatu bentuk yang jelas sehingga kita sebagai chartis di sini adalah analis teknikal mengalami kesulitan untuk menganalisis. Oleh karena itu di beberapa saham itu juga ada beberapa yang tidak bisa dilakukan analisis teknikal apabila harganya terlalu volatil seperti itu. Seperti ada gap down, gap up yang terlalu sering. Nah, itu juga menjadi sangat sulit bagi kita sebagai chartis untuk melakukan analisis. Seperti itu Om Awen dan teman-teman. Iya, oke. Jadi teman-teman tahu ya, kondisinya nggak semua bisa dilakukan untuk menganalisa melalui teknikal ya. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu, dan itu teman-teman harus belajar. Jadi kalau nggak banyak mencoba, nggak akan tahu mana yang bisa pakai technical analisa dan yang tidak bisa pakai. Jadi percuma kalau nanya sama Bro Radix atau sama saya, Om saham mana yang bisa, ya kalian belajar sendirilah. Itu harus banyak belajar, nggak bisa itu intuisi untuk mengulik teknikal juga nggak main-main. Artinya nggak cuma sekedar teori aja. Kalau saya dan Bro Radix kasih teorinya sahamnya harus seperti ini, nggak bisa juga karena itu harus dipelajari satu persatu, emiten per emiten, yang kalau bahasa saya adalah mempelajari karakter sahamnya. Jadi karakter saham tersebut apakah bisa dilakukan melalui technical analisa atau fundamental dan lain-lain ya. Jadi banyak berlatih teman-teman ya. Bisa bertanya ke Bro Radix untuk technical seperti apa aja yang bisa dipakai untuk waktu-waktu tertentu. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih Mas Radix. Jadi hari ini kan saham-saham farmasi naik tuh Mas Radix. Kira-kira ada apa ya, dan apakah mungkin fase ini akan terus berlanjut besok ya Mas Radix? Mungkin ada isu atau apa?
Silakan Mas. Iya, kalau dilihat dari isunya selama 1 minggu terakhir ini saya masih belum menemukan suatu sentimen ya, Om. Atau mungkin saya melewatkan ya, karena memang ada beberapa kegiatan penuh saya seperti itu. Cuman kalau dilihat dari kegiatan atau aktivitas ekonomi yang sempat gempar hari-hari ini yaitu KTT di Bali, yaitu G20, perkumpulan 20 negara terbesar. Nah, itu sebenarnya tidak membahas mengenai suatu pandemi lagi, akan tapi membahas tentang climate exchange, yaitu pembahasan iklim, kemudian hal-hal bisnis lainnya, serta bagaimana arah kestabilan ekonomi dunia ini ya. Karena memang dari International Monetary Fund (IMF) itu mengatakan bahwa Indonesia, negara kita itu bisa menjadi titik terang tahun depan, yaitu karena memang fundamental negara kita itu sangat kuat. Yaitu sekilas untuk mengetahui sentimen pasar akhir-akhir ini. Cuman kalau dari sentimen untuk sektor farmasi saya masih belum menemukan ya suatu sentimen apa yang mendukung. Cuman kalau dilihat dari grafik harganya, ini salah satu emiten yaitu Mika, mitra keluarga ya, itu cenderung mengalami bullish ya, meskipun sedikit volatil. Seperti itu, Om Awan. Ya, jadi kalau nggak salah itu ada saham farmasi yang mendapat suntikan dana Mas Radix. Jadi ada suntikan dari big player di luar negeri yang masuk ke salah satu saham yang bergerak di bidang farmasi ya. Tapi ya karena memang market itu kan seperti bensin Mas Radix, ketika terbakar satu biasanya ikut kebakar semua. Itu kan memang sebenarnya lebih ke sentimen ya, lebih ke sentimen dan trennya saja. Jadi memang satu saham yang ikut dapat suntikan dana, tapi saham yang lain ikut-ikutan naik karena memang market mengharapkan seperti itu. Jadi itu salah satu yang mungkin bisa teman-teman perhatikan ya dari kenaikan saham-saham yang memang saham farmasi ya. Oke, ini sekarang ada lagi apa ini? Sebentar, Mas Radix. Nah, Mas Radix, kira-kira ada proyeksi ke depan nggak dari let's say kita bicara yang medium term aja ya, misalnya 1-2 minggu ke depan seperti apa Mas Radix, kira-kira saham-saham kita bicara sektor yang menarik untuk teman-teman coba untuk di koleksi untuk short term. Silakan Mas Radix. Ya, oke. Sebelum berbicara mengenai sektor, izinkan saya untuk memaparkan mengenai pergerakan IHSG terlebih dahulu ya, Om Awan dan teman-teman. Ya, oke. Ini akan saya sharekan sebentar ya. Oke, ini sudah terlihat ya, Om Awan dan teman-teman. Jadi Ya. ini merupakan grafiknya IHSG kita. Ya. Secara tren medium to long term itu IHSG kita dari bulan Mei hingga saat ini cenderung mengalami fase bullish ya. Akan tetapi dalam jangka pendeknya selama 3 minggu terakhir ini ya, dari akhir Oktober hingga saat ini cenderung membentuk konsolidasi ya. Jadi di sini memang IHSG pergerakannya dalam range yang itu saja, sekitar di range 6.900 hingga 7.100. Nah, kalau misalnya dari IHSG ini saya proyeksikan, maka kemungkinan besar ini membentuk pola flag, bullish flag. Ya, seperti ini pergerakannya. Maka kemungkinan besar sesuai dengan teori, yaitu Desember window dressing. Nah, ini juga akan menjadi sentimen karena kita saat ini sedang dalam fase di tengah-tengah bulan November ya. Bulan November itu terkenal dengan istilah November Rain. Jadi kalau bulan November IHSG itu cenderung down, cenderung turun. Nah, akan tapi kalau kita lihat selama 2 minggu terakhir ini IHSG-nya cenderung konsolidasi ya.